The Wedding, bab 43, penulis Neng. Mata Renata menyipit kala melihat penampilan Fauzan yang terlihat acak-acakan. Kemeja yang tadi pagi terlihat rapi, kini sudah terlihat kusut dengan keluar dari celana bahan yang dikenakan suaminya. Rambut klimis yang terkesan menawan kini sudah terlihat acak-acakan. Mengerutkan keningnya, Renata menatap seolah bertanya, "Ada apa?" "Aku dizolimi oleh pegawai istriku sendiri." Fauzan cemberut. Laki-laki itu mendaratkan bokongnya di sofa yang tidak jauh dari sang istri. Kini waktu menunjukkan hampir pukul 1 siang. Jam makan siang sebetulnya sudah terlewati. Namun Fauzan masih kukuh menemui sang istri, mengingat pekerjaannya telah teratasi. Setelah tadi lari tunggang langgang mengejar Mr. Alex yang hampir kesasar, akhirnya Fauzan bisa menemukan pria asing tersebut. Menjelaskan dan meminta maaf kenapa dia bisa sampai telat menjemputnya. Beruntung Mr. Alex sangat baik hati dan mampu menerima alasan Fauzan. Melihat jika pria itu berpenampilan acak-acakan, pasti Fauzan sudah berusaha keras mengejar waktu untuk menemuinya. Apa yang terjadi?" Renata mendekat. Wanita itu kembali meneliti penampilan sang suami. Baru terlihat jika kancing kemeja suaminya terbuka sebanyak 3 kancing, membuat dada putih Fauzan terlihat dan terkesan menggoda. Renata yang gemas melihatnya tanpa aba-aba segera meraih kemeja sang suami, berniat membenahi kancing-kancing yang terbuka. Namun, niat baik Renata rupanya diartikan lain oleh Fauzan. "Yang, kamu mau ngadon dedek sekarang? Penampilan aku masih acak-acakan loh. Kita juga masih di kantor." Fauzan berbisik dengan cengengesan, membuat Renata memutar kedua bola matanya kesal. "Aku mau benerin kancing baju kamu, Fauzan." Mata Renata melotot tajam, membuat Fauzan melirik ke bawah dan baru menyadari jika kancing kemejanya terbuka. Pria itu terkekeh geli, lalu membenahi bajunya sendiri setelah Renata enggan membenahinya lagi. Sensian. Fauzan menoel pinggang sang istri hingga Renata mengerjap dibuatnya. "Lagian, aku kayak gini tuh gara-gara aku ngejar klien yang..." Fauzan menghela napas lelah. Lantas pria itu tanpa diminta segera menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Renata hanya menyimak dengan wajah datar. Wanita itu sudah terlalu sering mendengar betapa cerobohnya Fauzan, baik ketika bekerja maupun ketika di rumah. Jadi, Renata sudah kebal dengan semuanya. "Gitu ceritanya, Yang." Fauzan mengakhiri sesi curhatnya dengan meneguk segelas air putih yang tersedia di sana. Pria itu merasa kehausan setelah bercerita tanpa ada sahutan dari sang istri. Renata masih berwajah datar, meski Fauzan sudah berusaha melawak. Aduh, nasib punya istri wajah tembok. Fauzan mendumel dalam hati. "Oh iya Yang, tadi..." Fauzan menjeda ucapannya. Pria itu kembali menimang untuk mengatakan apa yang dia dengar tadi dari Ardi. Fauzan merasa gamang antara harus mengatakannya atau tidak pada Renata. Disampaikan takut jika Renata malah kepikiran pada Ardi, dan hal tersebut tentu memicu rasa cemburu Fauzan. Mau tidak disampaikan, tapi ini kan amanah, dan amanah wajib disampaikan, apalagi ini mengenai permintaan maaf. Jadi, Fauzan harus apa? Pria itu kebingungan antara memilih hati nurani atau akal jahatnya. "Tadi? Kenapa?" Renata bertanya. Wanita itu kini aktif membuka bungkusan makan siang mereka yang sudah terlambat. "Tadi, Ardi menemuiku di kantor." Gerak tangan Renata berhenti. Wanita itu terdiam, bersiap mendengar ucapan Fauzan selanjutnya. Meski ternyata Fauzan menjenda ucapannya cukup lama, namun Renata tidak segera menyela ucapan Fauzan. Wanita itu lebih suka menunggu kali ini. "Dia bilang minta maaf sama kamu Yang." Suara Fauzan memelan. Pria itu akhirnya memilih menjadi manusia baik kali ini, menyampaikan amanah yang Ardi titipkan untuk sang istri. "Aku gak pernah tahu masalah apa yang terjadi antara kalian di masa lalu. Tapi aku lihat jika Ardi mengucapkan maaf dengan wajah yang tulus dan penuh kesedihan." Fauzan melanjutkan. Suasana seketika menjadi hening dan canggung. Renata membatalkan niatnya untuk melanjutkan membuka bungkus makan siangnya. "Apapun yang pernah terjadi di antara kalian, aku harap kamu memaafkan dia Yang. Aku tahu memaafkan itu sulit sekali.
Namun, aku rasa setelah kamu memaafkan dan berdamai dengan keadaan, maka hati kamu akan tenang. Percaya deh sama aku. Fauzan Fauzan menasihati sang istri. Pria itu tidak tahu masalah apa yang terjadi di masa lalu Renata. Namun, Fauzan hanya ingin sang istri tidak lagi menjadi murung hanya karena diingatkan perkara masa lalu. Renata menggumam. Matanya terpejam. Segala bayangan itu kembali menghantui. Namun, ucapan dari sang dokter segera menengahi. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Fauzan, Renata hanya perlu berdamai dengan masa lalu, memaafkan, dan mengikhlaskan dengan perlahan, maka semuanya akan terasa lega. Yang, aku tahu ini sulit buat kamu, tapi sesulit apapun masalah kamu harus ingat ya Yang, kalau di sini selalu ada aku, suami kamu. Aku dan adik akan selalu ada di samping kamu. Jadi, jangan takut lagi ya Yang, kami sayang sama kamu. Fauzan berucap lembut, membuat hati Renata meluluh. Wanita itu membuka matanya, lalu menatap Fauzan sendu. Tatapan yang untuk pertama kalinya Fauzan lihat. Makasih Zan. Renata menghambur memeluk Fauzan. Wanita itu menangis tergugu. Kini dirinya merasa begitu beruntung dianugerahi Fauzan, pria yang sangat tulus, mampu menerimanya dengan segala kekurangannya. Itu sudah kewajiban aku Yang, melindungi kamu, menjaga kamu, dan membuat kamu merasa nyaman berada di sisi aku. Fauzan membalas pelukan sang istri. Pria itu mengusap punggung Renata yang bergetar dengan gerakan lembut. Sementara itu, di suatu tempat yang terasa sepi dengan gundukan tanah dan batu nisan yang tertera, seorang pria kini tengah menatap sendu sebuah nisan yang berada di hadapannya. Pria itu mengusap ujung matanya dengan segera setelah merasakan jika cairan bening itu akan kembali turun membasahi pipi. Hai G, apa kabar? Pria itu terduduk dengan keadaan lemah. Tangisnya kini tak bisa dibendung. Pria itu tergugup pilu, terisak layaknya anak kecil. Ardi, pria itu merasa teramat kecil ketika harus berhadapan dengan gundukan tanah yang kini mulai ditumbuhi rumput liar lagi. Maaf, baru datang lagi. Aku pergi untuk waktu yang cukup lama bukan? Maaf, karena aku terlalu pecundang ya Ge. Ardi kembali mengusap nisan dengan nama Gea yang terukir di sana. Aku harap kamu dan anak kita selalu bahagia di sana. Dan di sini, aku akan selalu berdoa yang terbaik untukmu, Gea. Pertahanannya runtuh. Pria itu kembali menangis terseduh. Tidak sanggup membayangkan hal mengerikan apa yang sudah terjadi pada sang kekasih saat terpaksa harus meregang nyawa. Aku tahu, Ge. Aku memang bajingan. Aku brengsek. Aku manusia tidak berguna. Aku pengecut. Aku tidak berani mengakui kesalahanku dan bertanggung jawab padamu. Hingga pada akhirnya, kita harus berakhir dengan semua rasa sakit ini, Ge. Aku, kamu, dan Rena, kita semua merasakan sakit yang luar biasa akibat ulahku sendiri. Tolong, maafkan aku, Gea. Awan mendung bergelayut. Angin cukup kencang menerjang, bahkan hingga tetesan dari langit mulai menitik. Ardi tidak merasakan apapun, kecuali hatinya yang terasa teriris perih. Pria itu kembali menangis sejadi-jadinya, menyesali semua yang telah terjadi. Meski ia tahu, penyesalan itu takkan mungkin mengembalikan keadaan seperti semula.